Hai kawan Sinatra, ini Suara Sinatra, siniar bahasa, budaya, sejarah, dan sastra, Fakultas Ilmu Budaya Unpad. Dalam siniar ini kami mengajak kawan Sinatra untuk berbagi pemikiran, hasil penelitian, gagasan dalam bidang bahasa, budaya, sejarah, dan sastra, dan hal-hal di seputar FIB, bersama para narasumber dan pakar dalam bidangnya masing-masing. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang juga dosen FIB, yaitu Ibu Dr. Susi Yuliawati. Dia adalah seorang linguis. Selamat pagi, Bu Susi. Selamat pagi. Nah, sekarang kita akan bicara tentang kepakaran Bu Susi. Tentang kepakaran Bu Susi di dalam linguistik korpus. Apa sih yang disebut korpus? Dan apa yang disebut linguistik korpus? Mungkin Bu Susi bisa menjelaskan dulu pada kawan Sinatra. Baik, terima kasih Bu Lina untuk pertanyaannya. Jadi bicara tentang korpus tidak bisa punya definisi tersendiri ketika kita melihatnya dari perspektif linguistik korpus. Istilah korpus sendiri sebetulnya kan itu istilah yang sudah sangat lama sebelum linguistik korpus itu berkembang. Jadi pada dasarnya korpus itu adalah data. Gitu. Korpus itu data. Data sebetulnya. Nah, dalam linguistik data itu ya tentu merujuk pada data bahasa. Jadi ada masa pre-electronic age. Jadi masa itu, korpus itu yang merujuk pada kumpulan data bahasa saja, gitu. Bisa berikan contoh nggak kumpulan data bahasa itu seperti apa? Data bahasa apapun, misalnya kita mengumpulkan data percakapan di kelas gitu ya, kita rekam, nah itu kita bisa katakan sebagai korpus. Oh, itu kita data bahasa lisan? Iya, data bahasa lisan. Oke, terus? Atau misalkan data dari novel gitu, nah, atau dari puisi, kita kumpulkan, nah itu kita sebut sebagai korpus gitu. Jadi intinya data bahasa ya kita sebutnya sebagai korpus. Semua data bahasa? Ya, semua data bahasa lisan, baik tulisan itu kita sebut dengan korpus. Tapi semenjak adanya komputer, nah linguistik korpus itu mulai berkembang. Gitu. Mulai berkembang dan korpus jadi punya definisi yang lebih spesifik gitu. Jadi korpus dalam korpus linguistik itu bukan sekedar data, tapi biasanya merujuk pada kumpulan data bahasa yang memang bahasa itu data bahasa yang alamiah sifatnya. Jadi diambil dari penggunaan bahasa yang ada di masyarakat, baik data lisan maupun data tulisan. Jadi intinya itu dulu. Oke. Contohnya nih agar kawan Sinatra tahu. Misalkan saya mengumpulkan data ini academic writing. Jadi kumpulan artikel ilmiah dalam bahasa Inggris yang ditulis oleh orang peneliti Indonesia. Nah, kita itu bisa katakan saya sedang membuat korpus artikel ilmiah. Gitu. Ngerti. Ya. Tapi bukan hanya data, korpus itu bukan hanya data yang isinya kumpulan penggunaan bahasa saja dalam korpus linguistik. Lebih spesifik lagi yaitu dia harus terbaca oleh mesin. Karena pengolahannya menggunakan komputer tadi. Gitu. Kebayang ya? Ya, jadi kalau misalkan datanya sekarang seperti yang saya pernah kerjakan itu adalah mengumpulkan data bahasa yang ada di majalah Mangle. Ya. Kan banyaknya itu versinya masih dalam data bentuk bahasanya printed. Berupa apa, Bu Susi? Semua di rubrik Mangle. Misalkan ada rubrik tentang profil, tentang berita, ada juga cerita pendek, surat membaca gitu. Surat membaca termasuk di dalamnya. Nah, itu saya kumpulkan. Tapi banyaknya itu masih dalam bentuk cetak, printed. Nah, kalau mau dijadikan korpus, itu harus didigitalisasi dulu. Oh, ya kalau bentuk printed ada di perpustakaan juga ya. Nah, ini kalau sudah dijadikan korpus tuh digitalisasinya seperti apa? Biasanya kita menggunakan, waktu itu saya pakainya ada printer yang OCR. Jadi dia bisa kita scan, tapi kemudian hasilnya sudah dalam bentuk nama file itu formatnya TXT gitu. Nah, itu yang kita kumpulkan gitu. Jadi dari bentuk cetak ke bentuk digital atau elektronik ya bentuknya. Nah, itu baru korpus gitu. Tapi selain itu juga korpus itu biasanya ukurannya besar. Jadi besar tuh gimana, ukuran besar kayak kertas atau filenya yang besar? Ya banyak ya. Banyak. Biasanya disebut large scale gitu, language data. Jadi artinya yang kita kumpulkan itu bukan hanya satu teks, dua teks gitu ya, yang penelitian misalkan linguistik yang tidak berbasis korpus itu biasanya sampel yang ditelitinya itu jumlahnya sedikit.
Jadi hanya dari beberapa teks ya, saja. ya. Tapi ke dalam korpus linguistik kita bisa sampai ribuan teks. Misalkan saya mengumpulkan ribuan artikel ilmiah yang ditulis oleh peneliti di Indonesia. Gitu, yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi ukurannya sangat besar. Nanti bisa digunakan untuk apa saja ya? Misal Bu Susi mengumpulkan artikel dalam bahasa Inggris yang ditulis oleh orang Indonesia. Kita bisa melihat kecenderungan bahasanya. Kita bisa melihat cara orang Indonesia mengungkapkan apa. Misal gitu. Nah, yang terpenting untuk berbagai penelitian. Betul. Jadi yang paling penting dalam penelitian korpus linguistik, karena kan disebut juga ini penelitian empirik. Jadi berbasis pada data yang memang real, yang nyata empiris, ada di masyarakat. Jadi datanya itu tidak sifatnya introspektif, dibuat oleh peneliti. Memang ada metode seperti itu ya dalam linguistik, bahwa kita bisa membuat data sendiri. Data buatan. Nah, kita itu maksudnya korpus linguistik itu sangat menentang bentuk data yang semacam itu. Jadi harus apa adanya. Ya, karena kita ingin memotret istilahnya ya, memotret bagaimana masyarakat menggunakan bahasa. Jadi kita mencari pola penggunaan bahasa yang memang nyata itu dipakai di masyarakat. Nah, gitu. Jadi semacam dari diteorisasikan nanti begitu. Iya, betul. Nanti dikaidahkan. Ya, diambil kaidah. Bu Lina tadi menanyakan apa yang bisa dicari. Nah, dalam kumpulan teks atau data yang saya kumpulkan dalam korpus artikel ilmiah itu tentu untuk melihat konvensi yang berlaku di dalam academic writing gitu. Bisa lebih spesifik lagi, yang ditulis oleh orang Indonesia yang jelas itu kan non-native ya. Iya, non-native. Apalagi selain itu karena ini genre-nya sangat spesifik, jadi kita bisa memotret, melihat bahkan berdasarkan disiplin ilmu. Jadi bagaimana soft science, misalkan hard science bisa menggunakan pola penggunaan bahasa ketika mereka mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya. Menarik banget ya. Nah, jadi saya penasaran nih, ini lahirnya linguistik korpus itu awalnya gimana sih? Nah, dulu yang tadi saya sebut ada pre-electronic era gitu ya. Era itu ya, belum ada komputer gitu. Itu sudah banyak yang mengumpulkan data penggunaan bahasa yang ada di masyarakat. Nah, tujuannya dulu untuk apa? Itu untuk membuat kamus. Dulu tujuannya itu. Ya, untuk membuat kamus, untuk menyusun buku-buku tata bahasa seperti bahan grammar bahasa Inggris. Nah, itu dipakai gitu. Jadi datanya itu tidak dibuat oleh si penelitinya, tapi memang melihat atau mencari pola yang memang digunakan oleh penutur jati. Baik ragam lisan maupun ragam tulisan. Kemudian pada saat komputer itu hadir gitu ya, dan ada konsep dari Ford bagaimana menciptakan makna atau membentuk makna berdasarkan pola penggunaan bahasa yang disebut dengan konsep kolokasi, itulah kemudian mulai berkembang. Jadi mulai dari sana lahirnya ya. Setelah ada komputer, kemudian itu digitalisasi. Jadi komputer bukan hanya untuk menyimpan data bahasanya saja, tapi komputer itu dipakai untuk mengolah, untuk menganalisis, yang tidak bisa terdeteksi kalau kita hanya sekedar mengandalkan intuisi kita saja, kemampuan memori kita saja, kemampuan mata saja, itu nggak bisa karena jumlah datanya bisa sampai miliaran kata, jutaan kata. Nah, sekarang justru yang kita ingin tahu gimana sih perkembangan korpus linguistik itu. Boleh Bu Susi membandingkan di Indonesia dan di luar, sudah sejauh apa atau digunakan sebanyak apa? Ya, saya juga baru berkenalan dengan korpus itu sekitar korpus linguistik ya, sekitar tahun 2013-an. 2013. Ketika Bu Susi sekolah itu. Iya, ketika saya sekolah gitu. Diperkenalkan oleh almarhum Pak Denny Kuari waktu itu. Beliau yang menjelaskan ada pendekatan yang digunakan untuk meneliti bahasa secara empirik. Itu korpus linguistik. Nah, Pak Denny menceritakan terutama dalam kaitannya untuk membuat kamus gitu. Jadi kamus-kamus sekarang terutama yang dalam bahasa Inggris sudah berbasis pada korpus. Jadi ingin membuat kamus apa, kita bangun dulu korpusnya gitu. Nah, itu jadi cara kerjanya begitu dulu. Ya, betul. Jadi si kamus itu memang mencerminkan konvensi yang berlaku ya di masyarakat ya, penutur bahasa tersebut gitu. Itu fungsi dari korpus. Jadi korpus linguistik itu bisa digunakan secara aplikatif untuk bidang-bidang seperti pengajaran, untuk pembuatan kamus, bahkan
sekarang saya juga mencoba menjejaki tentang sentimen analisis dengan menggunakan korpus linguistik. Jadi saya bekerja sama dengan perusahaan IT ini sekarang sedang membuat perancangan seperti itu untuk mendeteksi sentimen positif dan negatif, karena mereka itu kesulitan untuk menentukan secara bahasa ini kata ini positif atau negatif. Ya. Sedangkan dalam korpus tapi linguistik, mungkin tergantung juga dari cara mengungkapkan. Nah itu dalam korpus linguistik itu ada satu teori yang disebut dengan semantik prosody yang bisa mengungkap penilaian, judgment, evaluative judgment dari si penutur atau si penulis dari data bahasa yang jumlahnya banyak gitu. Ya. Berarti perkembangannya sudah cukup baik ya. Tapi di Indonesia, nah gimana kalau di Indonesia? Itu masih waktu itu ya masih sangat sedikit gitu. Belum banyak yang masuk ke bidang tersebut gitu. Jadi Pak Denny Quarry karena belajar di Denmark, dia membawa itu. Kemudian yang saya tahu itu disertasi pertama itu dari Pak Alan Lauder yang menggunakan data korpus dari Pak Jakarta Alan Post. di UI. Gitu. Itu disertasi pertama tentang korpus yang ada di Indonesia. Kemudian karena saya tertarik dengan ini, perspektifnya berbeda dengan seperti yang biasanya saya lakukan dalam meneliti bahasa. Jadi teksnya sangat sedikit, biasanya lebih mengandalkan intuisi kita gitu ya. Dengan menggunakan sampel yang sedikit. Sedangkan ini lebih objektivitasnya lebih tinggi, meskipun tetap saja kita juga harus punya intuisi ya untuk menafsirkan si data korpus tersebut untuk hasil analisis dari korpus contoh ya. Penelitian yang saya lakukan itu yang tadi tentang academic writing. Saya membandingkan bagaimana penulis atau peneliti di Indonesia dengan peneliti yang bahasa native language-nya itu bahasa Inggris gitu dalam bidang linguistik gitu. Jadi saya kumpulkan datanya dulu dari artikel-artikelnya. Dari artikel-artikel tersebut sehingga terbentuk korpus. Kemudian saya melihat bagaimana identitas penulis itu dikonstruksi dalam wacana akademis. Dan saya menelitinya berdasarkan penggunaan pronomina. Kata ganti. Jadi penggunaan I, penggunaan we, my, seperti itu untuk melihat seberapa bagaimana kehadiran si penulis di dalam artikelnya. Iya. Nah itu kelihatan gitu. Temuannya apa nih? Penasaran kalau penulis Indonesia gimana? Karena itu jumlah artikelnya ribuan, itu kan tidak mungkin kita deteksi berdasarkan kemampuan kita secara membaca manual, satu-satu. Nah di dalam software itu kan bisa mengidentifikasi frekuensi. Kalau I dalam artikel ini berapa kali keluarnya? Dalam korpus yang terdiri dari teks yang ditulis oleh orang Indonesia itu berapa banyak. Kemudian dalam bahasa yang ditulis oleh English native speaker itu berapa banyak. Nah itu kelihatan. Jadi penggunaan pronomina pertama seperti I kalau penulisnya single author ya, atau we penulisnya lebih dari satu orang, itu mereka frekuensinya tinggi. Gitu. Jadi itu menunjukkan apa kalau frekuensinya tinggi? Jadi memang ada paradigma baru ya dalam academic writing, terutama untuk penulisan artikel ilmiah. Mungkin ini saya belajar banyak dari situ untuk saya sendiri sebetulnya, bahwa katanya orang yang ada di Asia itu cenderung menghilangkan melestapkan identitas mereka di dalam tulisannya. Malah dalam bahasa Indonesia kan pakai kalimat pasif supaya kitanya nggak ada. Bahasanya impersonal gitu. Jadi tidak menggunakan saya atau kami gitu ya, tapi lebih cenderung peneliti gitu ya. Nah, dalam artikel ilmiah yang ditulis oleh orang Indonesia juga sama, cenderung menggunakan the writer, the author gitu, dibandingkan yang disebut dengan explicit self mention. Jadi kata ganti yang secara eksplisit menunjukkan saya atau kami. Nah, dalam korpus ya, berdasarkan korpus, penulis yang penutur jati bahasa Inggris itu mereka dengan tegas bahwa ini argumentasi saya, bahwa ini opini saya. Jangan-jangan itu berkaitan dengan kita minder. Mungkin memang ada kaitannya dengan culture. Kita tidak terbiasa dengan culture semacam itu. Kita biasanya menghilangkan identitas kita karena semenjak menulis skripsi, tesis gitu ya, kita diajarkan untuk menggunakan bahasa yang impersonal, penggunaan pasif gitu, penggunaan
yang implisit, saya marker itu yang disebut dengan tadi yang penulis, peneliti gitu, tidak menggunakan saya atau kami gitu. Dan ada kaitannya dengan budaya. Itu memang masalah bukan hanya di Indonesia saja, tapi hampir keseluruhan di Asia itu kecenderungan seperti itu. Tapi masalahnya adalah di jurnal internasional yang bereputasi tinggi, positioning si penulis itu penting. Oh iya, itu argumentasi saya harusnya ya. Temuan saya, argumentasi saya, argumentasinya. Nah itu biasanya yang kurang terlihat gitu, yang membuat artikel kita itu agak kita struggling ya. Tidak pede, jangan-jangan kita tidak pede. Nah, jadi dan penggunaan pronomina pertama itu memang dikategorikan oleh Highland itu ada yang high risk, ada low risk. Jadi kalau high risk itu punya potensi untuk dibantah oleh orang lain, terutama ketika kita membangun argumentasi. Kalau low risk itu sedikit lah ya dibantahnya, tidak terlalu banyak akan dibantah gitu. Nah orang Indonesia itu banyaknya menggunakan low. Mereka menggunakan sih ya pronomina, tapi banyaknya juga kategorinya itu low risk. Seperti ada di mana metode. Jadi kalau mengungkapkan saya melakukan ini, saya dengan langkah-langkah seperti ini, seperti itu pede. Confident gitu untuk menyatakan itu. Oh, menarik sekali apa yang tadi Bu Susi kemukakan. Jadi misalnya Bu Lina punya kumpulan puisi, saya bisa melihat bagaimana misalkan luka itu dimaknai oleh Bu Lina dari karya-karyanya. Jadi kita buat profilnya. Jadi lihat frekuensinya terlebih dahulu, misalkan di karya yang mana itu nanti paling banyak munculnya di tahun berapa, bahkan kalau datanya diakronis itu bisa terdeteksi. Jangan-jangan ada hubungannya dengan apa? Berarti bisa juga kalau itu untuk penelitian psikologi misalnya, ini menunjukkan pada tahun segini ada kejadian yang sangat traumatis misalnya. Ketika kita memasukkan konteks dari luar, dan memang di dalam penelitian korpus linguistik itu kita harus kuat di penafsiran. Jadi, pasti itu jangan dikira kalau korpus linguistik itu hanya sekedar mengolah data pakai software, kemudian kita terima hasilnya selesai gitu. Menggunakan bidang ilmu lain tidak, misalnya hermeneutik, semiotik gitu. Tentu. Yang pernah saya lakukan adalah menggabungkan antara korpus linguistik dengan semiotik. Karena itu ilmu tafsir ya. Dan sepengetahuan saya itu belum dilakukan sebelumnya gitu dalam disertasi yang saya lakukan gitu. Jadi saya bisa melihat ada yang masih kurang gitu ya di dalam penafsiran secara semiotik, yang mungkin itu bisa dilengkapi dengan hasil-hasil penelitian korpus yang saya lakukan. Nah, sekarang apa sih kekuatan dan kelemahan linguistik korpus itu? Kekuatannya adalah tadi kita menganalisis dengan melibatkan sampel yang besar gitu ya, jumlah data yang besar. Itu kekurangan atau kelebihan? Kelebihan ya? Di satu sisi itu bisa kelebihan, di satu sisi bisa kekurangan gitu. Kelebihannya datanya banyak, itu sudah pasti. Nah, dan kekurangannya kita bisa melihatnya secara lebih objektif, karena pasti. kita menganalisis secara kuantitatif dan juga kualitatif gitu. Jadi perpaduan antara analisis kuantitatif dan kualitatif itu lebih seimbang gitu. Jadi penelitiannya kita bisa menjangkau data yang luas dan juga memberikan tafsiran yang lebih dalam. Kekurangannya mahal. Semahal apa sih? Membuat data korpus itu cukup mahal ya. Yang pernah saya rasakan dan itu cukup menguras tenaga dan juga waktu yang panjang ketika datanya masih dalam bentuk cetak gitu. Nah, saya buat di ke orang lainnya bisa kan? Iya betul. Itu yang saya lakukan, tapi kan kita harus membayar. Ini yang mahal. Karena datanya masih dalam banyaknya dalam bentuk cetak. Jadi saya harus meng-hire beberapa tenaga gitu untuk melakukan proses digitalisasi. Kalau udah dalam file itu lebih mudah mungkin itu ya? Sangat mudah. Nah, kalau sudah ada bentuk elektroniknya itu sangat gampang kita raup. Seperti yang saya lakukan itu dengan tim adalah membuat korpus tentang pemberitaan COVID-19 dari 2020 sampai 2021 selama 1 tahun itu. Di koran? Di 5 majalah, media online. Media online. Itu lebih gampang ya? Lebih gampang. Karena online ya? Itu terkumpul sampai 36 jutaan kata. Gitu, pemberitaan tentang korpus. Dan sebanyak itu. Kata apa yang paling sering muncul? Nah itu kan melihat variasinya, ada COVID-19, ada corona, ada coronavirus, ada COVID yang sudah di Indonesia kan gitu dengan menggunakan kata COVID. Yang paling banyak ya COVID. Tapi ada kecenderungan dari media-media yang mainstream itu mengindonesiakan kata tersebut gitu.
Oke, kalau Bu Susi yang sekarang sedang menggeluti itu, prospek kedepannya untuk penelitian ini bagaimana? Menurut saya sangat cerah ya, Oh. sangat bagus. Masih banyak lahan yang belum diteliti. Ya, dengan bisa menggunakan berikan korpus contohnya. linguistik. Mungkin untuk para mahasiswa yang akan mengambil penelitian linguistik korpus. Iya. Intinya semua apapun keahlian kita, misalkan kita kuatnya di sintaksis, kita kuatnya di morfologi atau semantik, itu bisa menggunakan perspektif korpus linguistik, tapi kita bisa menemukan sesuatu yang akan berbeda gitu dibandingkan kita menganalisisnya hanya sekedar secara kualitatif gitu. Itu yang bisa. Sebagai seorang linguis, apa sih harapan Bu Susi nih untuk ini? Terutama untuk para peneliti di Indonesia atau harapan di Indonesia, siapa sih yang harusnya bertanggung jawab membuat korpus linguistik, membuat korpus itu? Nah, ya, saya sebetulnya suka suka merasa iri gitu dengan, jadi korpus itu bisa kita buat sendiri atau kita bisa memanfaatkan korpus yang tersedia, yang sudah ada gitu. Nah, saya suka iri melihat korpus bahasa Inggris itu sangat banyak sekali dan beragam bentuknya. Bahasa Indonesia sebetulnya ada loh, tapi yang membuat bukan orang Indonesia. Oh, siapa? Adam Kilgarif. Oh, dia simpan korpus bahasa Indonesia sekitar 96 jutaan kata itu di Sketch Engine. Gitu. Saya dulu pernah ikut workshopnya juga, waktu itu ada seminar tentang leksikografi di Bali, dan beliau memperkenalkan waktu itu Sketch Engine, dan ada data bahasa Indonesia di dalamnya, yaitu disebut Indonesian WEC. Serius nih, di Indonesia belum ada ya? Setahu saya sih belum ya. Setahu saya. Harusnya mungkin dimulai dari Badan Bahasa ya. Iya, mungkin itu akan lebih baik. Atau juga mungkin di kampus-kampus. Nah, gitu. Karena biasanya di kampus-kampus juga mereka punya menyediakan, seperti di Lancaster University, mereka punya, bahkan mereka membuat softwarenya sendiri disebut Lanxbox gitu. Jadi mereka sudah semacam brand ya buat mereka gitu. Mereka sangat kuat di bidang tersebut dari Lancaster tersebut. Nah, mungkin ini tugas tugas kita gitu, untuk melihat bagaimana atau merancang bagaimana membuat korpus yang bisa merepresentasikan penggunaan bahasa Indonesia. Memang tidak mudah gitu ya, dan pasti. itu perlu waktu, tapi mungkin kalau menurut saya sih harus dimulai ya dari hal yang kecil-kecil gitu, sampai nanti korpusnya bisa semakin besar gitu ya, nanti bisa diakses untuk berbagai hal. Sebelum kita akhiri perbincangan kita hari ini, mungkin ada yang ingin Bu Susi sampaikan, terutama untuk para peneliti bahasa atau yang tertarik pada linguistik korpus. Para penonton hadirin sekalian yang menyaksikan acara ini, saya sangat berharap peneliti terutama di bidang linguistik di Indonesia itu semakin banyak yang merambah ke bidang linguistik korpus atau korpus linguistik, karena masih banyak yang belum tergarap gitu, dan itu tugas kita gitu untuk meneliti bahasa dengan menggunakan data yang memang real digunakan di masyarakat, dan kita menganalisisnya bukan hanya sekedar secara kualitatif tapi juga secara kuantitatif. Jadi hasil penelitian mempunyai tingkat generalisasi dan validitas yang lebih tinggi di bidang korpus linguistik. Selain itu, korpus linguistik juga bisa digunakan untuk berbagai hal yang lebih praktis, seperti penggunaan kamus, dan mungkin di Indonesia mungkin saya tidak tahu ya, mungkin Badan Bahasa sekarang sedang membuat kamus yang sudah berbasis pada korpus gitu. Ya, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Ya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Bu Susi, banyak informasi yang menarik yang sudah disampaikan oleh Bu Susi, dan kita semua bisa memanfaatkan sebetulnya data yang tadi disebut korpus untuk berbagai kepentingan penelitian, dan itu memang penting untuk segera kita lakukan. Terima kasih kawan Sinatra atas perhatiannya. Kita bertemu lagi dalam episode yang lain. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.